kalau nak dapat iwa. Nah kalau dia lagi tengkurap ke tengah. Tengah. Dapat nih. Bukan sama be. Sama bah, yang penting jingok uang rumah kiri kanan tengah. Nah kalau biniku tertelentang. Kalau bini telentang, apa dia kalau kita mancing di rumah bae. Apa dia bunda lain? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. memang punya kita. Balik lagi di dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih.
Nang, Woi, woi. Lagi ngapa? lagi nangguk sampah nah. Iwak nih. Bersih ke Iya, banyak sampah. Aman apa ikan nih? Aman lah lagi kita nyaganya. Aman ya. Dan sudah kau kasih makan belum ikannya tadi? Sudah banyak makan tadi. Sudah. Aku pecah laparnya nih ikan nih. Mungkin belum kenyang mungkin. Belum kenyang bener-bener begawe itu Kaget. Waktu kamu lah dikasih makan, tak tahu tidak. Nah, iya nah, cak laparan kan. Ikan kita nih lah pacak dijual apa? Ayo bapak acak masih anak mana nyuarnya? Belum pacak masih anak aneh. Iya. Masalahnya kawan aku tuh tak banyak yang mesan. Ikan kita nih lah yang bagus di sini nih. Cak kawan aku yang di Cino tuh, lah nelpon saya bu. Iwak telah besar belum? Iwak telah besar belum? Satu kamu belum kan? Berarti belum baca dijual. Dia kasih jawaban be ke dia. Masalahnya dia beli itu sebungkus tuh 10 juta nang. Iwaknya kolam 10 juta. Ya, bos. iwaknya pulo. Ah, bos, catnya ada tamu bos. Kalau Cino yang nak beli 10 juta bos. Waalaikumsalam. Woi, Fikri ini nih nang. Apa kabar? Dari Pemulutan. Oh, alhamdulillah saya. Dari mana? Dari Cino katanya. Maklum lah aku nih usaha ikan nih banyak untung. Jadi uang dari luar negeri itu kawan aku lagi asal. Duit sebulan Cino. Caknya udah dalam kolam iwak nih. Tahu dari mana kau nih? Ini iwaknya timbul kalau. Nah, tenggelam. Malah ketulah kau tidak berubah. Cak mana iwak aku kasih ke kau waktu itu masih kecil-kecil hidup masih. Woi, yang konjok kecil-kecil waktu Iya waktu kecil. lah besar. Ada lah pegawai bank. Ada pegawai Pemda. Banyak lah. Berubah. Wah, iya, lah besar kan lo. Tak bagus. Jadi kau ini masih dah gawe-gawe lah. Gawe-gawe lah. Kau dulu tuh galak mabok-mabok. Oh, tidak lagi mabok dulu. Aku nih lah kenal dengan Ustaz Taufik. Lah diajarinnya, oh berhentilah. Ya dak, gawe saya itu. Jadi tidak lagi aku. Dia tuh dulu kau tuh galak berjudi, aku Berjudi. juga. Oh, ya judi. Tidak aman judi, keren. Aku tinjau tahu oleh Habib Mahdi. Habib Mahdi. Habib Mahdi. Kawan aku CS Uji aku. dia berhentilah kan berjudi. Kita tak tahu umur ada. Ya, Entah jalan palak ngentak pintu mati kan tak tahu Benar, gitu. ya. Nah, jadi tobat gitu. Terus kau ini dulu juga galak nyepai masih sekarang. Ah, tidak lagi. Aman nyepai itu kemarin aku dinjek tahu oleh Ustaz Sodikun. Ustaz Sodikun? Ngomongnya jadi berhentilah aja itu. Dulu sekarang ya jadi tidak lagi aku ada. Alhamdulillah, lah banyak perubahan Iya. kau nih ada Berarti gawean kau yang dulu-dulu jelek tidak lagi ya. Jadi sekarang gawean kau nih aku. Nak tahu kok? Mulai kau. Minum. Mana? Tolong bersihin iwaknya ya. Jangan di NTV. Woi, Rut, mana Miko nih? Ujinya nak ke sini. Iya, lama nih. Aku nunggu di sini berjam-jam di sini. Lah janjian sama dia. Galak ngojak dia berarti. Iya. Gak usah cayo lagi lah dengan dia berarti sekarang. Nah. Ya, Wah. Ini ya. Dari mana, Bro? Angka kau nyari nih, oi. Dari mana? Lagak nian. Baru turun dari guru. Wow. Ada yang dicari. Nah ini dia hasil dari guru. Apa dia itu? Enggak, oh. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Apa itu? Karena kalau kalian juga tahu bakal luntur. Wah, itu kan? Yang diambil berarti tidak boleh ngasih tahu uang ini. Apa dia itu? Ini namanya bulu perindu. Bulu perindu. Apa gunanya? Begitu kita oles, sap, bacokan, bur jabar jabur, buntut jelam, kepala nimbul. Salaman. Sama cewek, sama lanang. Sudah. Salaman. Kejang. Betinonya. Betino kejang. Wah, itu. Kejang Yono, kejang. Kau punya apa? Aku nak batu dari Bukit Sulap ini.
Ngambeknya be naik gunung 2 hari 2 malam. Gitu. Belum tahu khasiatnya. Belum tahu khasiatnya kamu. Pedeman. Batu gendam asmara. Wah gitu, lu sedikit. Jadilah, namo sangar. Cuma nggak tahu kita hasilnya ya dak. Iya, itu ini. Mana kurang lulus ini, cium dikit, betina lewat, Salim. Wah, udah bisa tidur mikirin aku. Mikirin Coba aku. punya tahu Yono. Punya tahu nih punya aku ya. Ah, Dem, ini paling Dia tahu enggak nih? Apa ya? Ajar kena kecuk mah. Wah, udah kado. Ini cuma tulisan, Mbak, ya. Sangar. Ini dibaca ya. Nengok muka cewek, langsung tarik dia. Wah, itu. Tarik. Iya, langsung tertarik. Langsung tertarik. Cek ini Mbak ya dak, daripada kita omong kosong. Kaget uang lain tahu kita tes bae ilmu gitu. Siapa nih? Pasti punya aku ini. Aku pasti. Ayo. Kayak kita tunggu siapa yang lewat. Nah, Mariana. Rugi aku ngambil jauh-jauh dari sini nyari dokumen. Hai, mana? Tidak betinonian. Jadi Itu. Nak mana? Nak pergi jalan mana Kak? dari mana, Dek? Dari situ tadi Kak. Oh iya. Rudi. Rudi. Miko. Gantian lah. Ada tidak diantar tidak? Tidak. Hah? Dari mana? Kantor aku. Iya, udah diantar ya. Sama gantian. Sama ya. Sama siapa, Dek? Kami pilih, Dek. Iya, pilih be. Galonnya Bella. Nah, diantar dah. Sama kakak, Be ya. Kakak baik, Dek. Kak, adik pergi dulu ya. Adik jemput. Ngapa, Dek? Kapan-kapan lagi, Be ya? Udah jadi, Dek. Ada untuk apa pula ini, oi dah. Kamu baik. Ada. Apa dia pelet-pelet itu? Ah, kalah pelet kita nih. Balik-balik ke pelet Jepang lah. Oh, inilah. Ay, dah. Karyawan banyak. Mila cak sibuk nian. Budak dak katik cak sibuk galau. Sudah nyuruh Mila, Bel. Fotokopi. Mila. Oi, Mila. Nah, kau dipanggil dari tadi 15 kali aku panggil Mila. Ay, sibuk online apa-apa. Ay, video call sama lama mana? Iya. Sarung, cantik bos. Mana bos? Mila, coba kau fotokopi ke dulu. Di Pak Mamat sana di daerah Bukit. Dia belum sudah apa juga? Kau bikin dulu fotokopi dulu. Berapa kok? 2.000 lembar. Alah banyak nyok. Cara kita kan banyak promo. Tahu deh kan, gitu kan apa kita udah mama Aju? Iya, sudah lah. Sekarang bos? Iya sekarang lah. Aku tunggu ya. Cepet ya. Banyak kami lagi. Duitnya bos? Kaget pakai duit kas kantor dulu lah. Ngutang. Tidak ada usah lah. Kau mau mama tuh. Ya. Lama. Gak usah kemana lah. Cepet. Oh, itu dari kota. Macam majalah. Aku ke rumah bos dalam. Bukan, ini kan juga jam makan siang, istirahat. Makan siang dari mana? Aku lagi belum. Ada apa? Kau fotokopi gini, 2.000 kok. Apa dia? 2.000 ekor, alangkah banyak ya? Cepet itu gua laporan ini. Ya, banyak bisnis bos gitu. Fotokopi gue. Ini untuk masalah kapal putih mau dadak. Cepet. 2.000 ekor pokoknya. Iya. Nah, aku minta duitnya. Bos tak aja dulu. Kau berutang berbawa itu kan langganan kau. Ya, dulu kan. Ya kok. Emang gue sekarang memang kamu. Jadi 2.000 ekor nih? 2.000 kok. Sudah. Ya, aku mau fotokopi dulu ya. Iya, nyari dah. Wah, enggak. Mila. Iya mas. Ayo kecepetnya kau fotokopi. Ay. Ketemu di depan bos. Kebetulan dia nak ke arah fotokopi. Aku nih tidak bisa gawe aku bos. Ya sudah lajulah. Oke bos. Lajulah cantik. Enggak seberapa. Emang aku buka Pokemon. Jauh juga jarak dari kantor.
Maju kenyo. Mila. Mila. Oi, Mila. Iya bos, kemana bos? Cak mana fotokopi yang tadi? Coba cek dulu Okta tuh. Nyasar kemana pula? Biarlah dia tahu, tapi fotokopinya bos, repot nian. Nah, coba lah. Penting ini nggak banyak laporan nggak diselesaikan tuh. Cepet. Ditunggu ya. Iya, disusul lah. Sekarang udah bener. GPL. Iya, cepet bikin. Iya. Gini loh, aku nge-save dulu. Iya, cepet. Sampai cantik. Ngapain? Kau fotokopi, ngapa kau di sini? Daripada aku motokopi ini 2000 udah kelar bakalan sore. Besok lemak nyari Pokemon lu lah dapat. Nah, aku baru 3. Main Pokemonnya kok ngatai Baru 3. Adik bos dah. Musim ini, weh. Biar kalah dulu. Kau sebelah situ, aku sebelah sini. Lanjut lagi, Bang. Lanjut lagi. Mana? Okta? Nggak tahu, Pak. Nah, sini. Oci. Nggak tahu dah lo kamu nih. Cak mana nih? Deh, mama cek tuh. Keluar dulu, Bel. Mana lah budak ini? Mila. Okta. Rupanya kamu di sini galau. Ngapa dulu kamu sini? Cek mati tadi, Pak. Kamu. Bos, aku udah ngomong. Dia cek mana fotokopian tadi? Lah, bos, ini nih 2000 ekor yang nak difotokopi. Kalang ke banyak. Dari sampai sore tidak selesai. Jadi lemak. Nah, ngawe ke ini nah. Oh iya. Mila, kau cek mana Mila? Apa alasan lagi? Kau kan sudah di Okta. Iya kan Okta tidak ketemu, bos. Nah, alasan apa lagi? Ini kan musim Pokemon, bos. Maaf, bos. Dia cek mana? Kau berapa? Sudah pergi? 10 sudah. Mila, kau berapa? 5 baru, bos. Nah, 5. Sudah, kita cari barang baik. Ayo. Aku juga baru 3. Gancang, kita tutup ke kantor ya. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pal TV. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Kali ini kita ketemu lagi di Halo Palembang di suasana tempat yang sama, masih di Panhead Cafe and Resto di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, tepatnya di Simpang 4 Kedaung Bukit Keci. Dan tadi di awal ini sudah dihidupkan suasananya dihibur oleh semangat pagi betul ini. Nian, irama yang sedikit-sedikit semi jazz di pagi hari menyemangatkan kita galau bertemu di Halo Palembang bersama dengan Jaka tadi yang mengiringnya. Dan sama informasi di Halo Palembang ini banyak yang sudah disiapkan dari tim redaksi Halo Palembang dan juga informasi awal bakal kami sampai ke yang ada di Harian Sumatera Express. Berewangan bersama aku Mang Rian. Dan bersama aku Cak Akwina, tapi sebelum itu kita ingin mengucap turut berbela-sungkawa pemirsa dari keluarga besar Official Pal TV. Kami turut mengucapkan berbela-sungkawa atas wafatnya ibunda dari Wakil Wali Kota Kota Palembang, almarhumah Haja Ainun binti Haji M. Nasir. Semoga dilapangkan kuburnya dan juga semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin, amin, amin. Dan itu tadi pemirsa, kita kembali juga menyampaikan untuk turut berbela-sungkawa. Nah, seperti informasi yang Mang Rian sampaikan buat pemirsa Pal TV di mana berada, informasi awal Mang Rian ada dari Harian Sumatera Express ini pemirsa. Untuk edisi hari ini 19 Maret 2021. Nah, kalau kita jengok ada beberapa headline yang di halaman pertama kita jengok ada headline tak sanggup cover semua. Perihal apa sih ini? Ternyata di sini perihal tentang iuran BPJS Kesehatan yang mana nih pemirsa, pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan ini harus mengeluarkan uang lebih ya untuk keikutsertaan peserta BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak mampu dan ini hari bukan jadi tanggung jawab daerah masing-masing ya. Nah, kalau kita jengok di sini juga ada headline anggaran pemerintah kabupaten atau pemerintah kota juga terbatas, ratusan ribu warga belum gabung dari BPJS Kesehatan. Nah, kalau kita jengok di sini juga informasi lengkap ya dari Kepala Dinas Kesehatan Muratara, Marinda melalui Kabid Pelayanan Masyarakat nyampe ke ini tahun ini ada informasi bahwa masyarakat ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Muratara sebanyak 23.618 jiwa bagi mereka yang nantinya akan di-cover dari BPJS Kesehatan. Kemudian ada informasi dari Kabupaten Musi Banyuasin pemirsa, ada headline ibu dan anak tewas misterius, dibunuh, ada barang warung hilang. Dan sini jelas kronologisnya, TKP-nya di Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin. Silakan kaget dijingok informasinya. Kemudian di sini ada informasi untuk persiapan arus mudik pemirsa ya. Pelintas jalan tol bakal melonjak. Nah, Satgas Kementerian Agama bahas tarawih sholat Id. Yang mana kalau kita jengok di sini pemirsa, sampai dengan saat ini belum ada larangan untuk mudik ya. Dan kemungkinan ini akan diprediksi lebih diminati pelintas melalui jalan tol atau lewat darat ketimbang melalui pesawat, kereta api ataupun kapal yang tentunya harus memenuhi syarat protokol kesehatan dengan rapid antibody atau antigen yang nantinya akan diberlakukan pemirsa. Dan ini kalau kita jengok sudah banyak informasi juga yang bakalan disampaikan persiapan memasuki bulan suci Ramadan dan persiapan arus mudik Lebaran di tahun ini pemirsa. Di sini juga ada foto tahanan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ya terkait dengan kasus PPTK proyek 2017 Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir. Nah, itu Cek Wina, informasi yang Mang Rian sampaikan di headline Harian Sumatera Express halaman pertamanya. Nah, kalau sekarang pemirsa kita beringkut ke halaman Metropolis ya, di koran kebanggaan kita Sumatera Express. Ini kita baca jingok, ada headline yang ngatur ke bawah harga bawang rentan meroket. Nah, karena stok bawang kian menipis ya, karena menjelang bulan puasa juga ini harga cabai bisa pulih sesudah lebaran. Nah, ini untuk di harga Palembang, harga rawan dari bawang ini dewek diperkirakan bakal naik, tapi sebelum itu juga tentunya ada kerjasama dan juga sinergitas untuk membangun supaya bawang tidak terlalu naik nian harganya untuk menjelang bulan puasa ini. Dan ini juga pemirsa ada berita yang ngatur ke bahwa kelulusan SMK wajib ujian praktek. Nah, untuk di Kota Palembang dewek, ini sekolah menengah kejuruan atau SMK akan melakukan ujian kompetensi kejuruan. Nah, ini salah satu siswi SMK di Kota Palembang, kita pacak jingok, sedang mempraktek ke ujian praktek merias Cak Rian. Nah, kalau di halaman DOR, pemirsa kita pacak jingok juga,
ajaknya Bu, paha ditikam. Nah, ini ada selek antara warga yang ini konsumsi narkoba untuk buat tenaga tetangga tak harmonis. Nah, ini laju berujung saling bacok-membacok di daerah Lubuk Linggau dan terdapat 25 jahitan atas kejadian lantak narkoba ini tadi, laju paha korban ditikam. Nah, itu juga pemirsa, ini ada berita yang ngato ke bahwa edarkan narkoba di perbatasan. Ini di Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas atau Mura sudah nangkep ini tersangka Sutris dengan 6,25 gram sabu miliknya. Nah, tentunya pemirsa kami terus mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan, keselamatan ya mancariane. Kalaupun nak keluar rumah, kalaupun nak kemana baik, jangan lupa untuk terus namanya nerap ke protokol kesehatan. Dan kalaupun keluar rumah pula jangan lupa untuk pakai helmnya, pakai jas hujannya, siapa tahu lalu lintas hari ini kita perlu aware lagi supaya berjalan lancar. Dan pemirsa, ini untuk informasi lebih lanjut pacak langsung dibeli baik koran kebanggaan kita bersama Sumatera Express edisi hari ini Jumat 19 Maret 2021. Ya, dan kakek informasi di akhir Halo Palembang ini tetap kita bakal nyampe ke persiapan untuk perakiraan cuaca ya. Betul. Nah, itu tadi informasi yang sudah kita buka dari harian Sumatera Express pemirsa. Langsung kita beralih ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Halo Palembang ini terkait dengan budidaya ayam bangkok nih Cek Queen. Nah, yang namanya ayam bangkok ini tidak berpengaruh rupanya di masa pandemi ini, baik sedang berlangsung maupun sebelum yang terjadi masa pandemi ini, keadaannya tetap stabil dan tentunya ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pemiliknya. Cak mana nih informasinya, kita jengok liputannya sama-sama. Gagas Samo memiliki jiwa tarung. Karakter itu sangat melekat untuk ayam bangkok. Akrobin merupakan warga Jalan DI Penjahitan, pelaju berhasil membudidayakan ayam bangkok. Berawal dari hobi, beralih ke lubung usaha yang sangat menjanjikan. Sama harganya pun terbilang fantastik. Untuk anakan sampai umur 4 bulan, dirinya jajok dengan rego tertinggi di angka Rp500.000. Sedangkan untuk ayam bangkok di umur yang matang sama sudem siap tarung, dirinya mampu jajok dengan rego tertinggi angka Rp15 juta. Wah pemirsa, siapa sih yang tak tertarik untuk membudidayakan ayam siko ini? Akan tetapi kalian harus tahu, pemeliharaan ayam bangkok ini susah gampang. Butuh ketelatenan sama keuletan untuk mendapat hasil yang maksimal. Akrobin yang sudah membudidayakan ayam bangkok tersebut sejak tahun 2007. Sama kesulitan terbesar pemeliharaan ayam bangkok ini ialah cuaca. Cuaca yang ekstrim dapat memicu tingginya tingkat kematian pada ayam bangkok. Asupan gizi, pecak vitamin, makan yang cukup, jejamuan sehingga meningkatkan daya tahan tubuh bagi ayam tersebut. Yang paling berarti ialah kebersihan dari kandang ayam tersebut. Nah, bagi pemirsa PAL TV yang pengen sele atau beli ayam bangkok Akrobin ini, bisa langsung datang ke rumahnya yang berada di Jalan DI Penjahitan Pelaju. Tidak terhitung lagi ya kalau untuk jago untuk pacet tidak terhitung lagi yang sudah dijual. Tapi kalau untuk yang dere atau yang biang kita potong, tidak pernah untuk dijual. Mungkin kebanyakan yang pembelinya itu dari kota Palembang sendiri atau banyak dari luar juga? Saya tidak pernah jual di Palembang ini karena jual di luar. Tidak bertemu jual lah bahasa pemain ayam bangkok. Irawan, PAL TV. Nah, ini kegiatan yang positif pemirsa dan juga bisa menghasilkan nilai ekonomis Cek Queen ya. Memang perawatannya kalau kita jenguk ini bisa mensugeskan bahwa meningkatkan imun tubuh ini. Nah, kalau ke DW tidak pernah jenguk ayam bangkok itu mana. Tapi ini tidak berpengaruh, malah harganya stabil. Iya, mungkin bisa jadi salah satu alternatif juga ya untuk pemirsa di rumah. Nah, kalau tadi kita bahas tentang ayam bangkok pemirsa, ini kita beralih ke iwak hias. Nah, di Palembang ini biasanya hobi kalau melihara iwak hias. Ini ternyata sudah ada destinasi anyar di kawasan Sukarame yang ini hari juga jadi tempat kampung iwak hias. Dan kabarnya juga pacak jadi destinasi wisata baru di kota Palembang. Nah, Cak Manonian, keseruan destinasi wisata baru ini, baik kita jingok berita yang sika ini pemirsa. Pandemi COVID-19 ternyata pacak jadi hikmah buat para pencinta iwak hias. Pasalnya, ini ada siko lokasi di kawasan Sungai Sedapat yang bakal jadi tempat destinasi wisata karena dijadi ke kampung iwak hias. Di lokasi ini,
ada beraneka macam iwak hias yang dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Juru proses perawatan iwak hias, pengelola lokasi ini terkadang alami kendala. Di antaranya, masalah pembibitan iwak mulai dari kecil sampai besar, yang alami gangguan terutama soal pakan. Selain itu juga, iwak yang dibibit ini kadang alami masalah dengan penyakitnya, sehingga mereka para kelompok pembudidaya iwak hias ini butuh kenian perhatian dari Dinas Perikanan. Kami kan pembudidaya Pak, jadi dari pembibitan dari kecil ikan itu sampai ke besar, dan itu butuh waktu Pak, butuh waktu sampai 2-3 bulan. Nah, disitulah yang kadang ya masalah pakan alami Pak yang mereka utamakan. Nah, di situ kadang musim hujannya atau kemarau segala macam, kendalanya di situ pakan alaminya. Terus penyakit ikannya Pak. Nah, kalau di sini terutama kalau ikan cupang itu kalau satu kolam udah sakit itu nanti bisa nular Pak ke yang lain. Nah, itu yang kendalanya. Jadi bisa kita udah tunggu ikannya udah mau panen tahu-tahu dia sakit atau apa. Nah, itu kami butuh bimbingan dari Dinas Perikanan. Dengan ditetapkannya lokasi ini jadi kampung iwak hias, Ketua RT mewakili warga sekitar nyambut positif karena dengan adanya kampung iwak hias pacak ningkat ke ekonomi warga sekitar. Demi kemajuan lingkungan lebih maju, lebih baik. Kalau kita sendiri selaku RT mendukung atau bagaimana? Wah, ya mendukung sangat banget itu. Karena paling tidak tekan untuk kemajuan perekonomian di wilayah terutama di RT 41. Di kampung iwak hias daerah Sungai Sedapat ini ada sejumlah kelompok pembudidaya iwak hias. Mereka setiap harinya galak ngumpul bareng buat enjuk saran sama ngebahas perkembangan iwak hias yang terjadi ini hari. Firman Hidayat, PAL TV. Nah, bagi pemirsa di rumah yang pengen melihara iwak hias mencariannya, siapa tahu ada waktu luang pacak langsung mampir ke Sekarami itu. Karena banyak ini iwaknya, mulai dari iwak cupang, iwak koi dan lain-lain. Nah, jadi peliharaan pacak untuk bahan refreshing juga di rumah ya. Ya, ini kegiatan yang positif memang mesti dilakukan di masa pandemi ini ya. Daripada keluar rumah berbahaya lemak di rumah baik. Balak jangan dicari. Iya, betul. Balak kita hindari ya. Iya. Baik pemirsa, nah ngomong-ngomong balak ini tadi cek ini. Kalau sekarang kan memang sudah terdistribusi vaksin untuk manusia ya. Nah, di sini juga ada ternyata hewan divaksinasi tapi dalam tanda kutip untuk rabies. Di sini ada hewan kategori peliharaan, ada kucing sama juga anjing. Nah, kalau kita jingok ini cak mana sih penasaran kan fungsi dan prakteknya itu yang dilakukan vaksinasi rabies kepada hewan tersebut. Kita jingok informasi selengkapnya. Demi untuk menuju kota Palembang supaya jadi kota yang bebas dari rabies, pemerintahan kota Palembang lewat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan sosialisasi sama memvaksinasi hewan peliharaan maupun liar. Ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang mensosialisasi ke perwali bebas rabies sama pelayanan kesehatan hewan peliharaan secara gratis di kantor camat seberang Ulu 2 Kota Palembang. Terus juga hewan peliharaan kucing 67 ekor sama siko anjing dilakukan sontek vaksin. Salah siko warga yang gawa 2 kucing untuk dilakukan vaksin, ngatuka aman dia sangat dukung program pemerintah ini. Di mana dengan adanya suntik vaksin sama vitamin gratis ini, kucingnya bakal sehat terus juga tidak bayar. Selain itu dirinya berharap supaya pemerintahan nyiap ke posyandu untuk kucing pecah yang sudah ada di jabo kota-kota lain. Ayu. Kita dari mana, Mbak? Dari Jakabaring. Dari Jakabaring. Kita kesini ngapain, Mbak? Mau vaksin. Mau vaksin kucing. Ini gimana, Mbak, dengan adanya vaksin kucing ini? Ya bagus ya, kan soalnya kalau misalnya kita ke pet shop atau ke klinik itu kan mahal. Terus kan di sini gratis, jadi pemerintah juga lebih peduli sama kucing peliharaan kita kayak gitu. Jadi berapa kucing yang kita suntik ini, Mbak? 2 kucing. Suntik apa vaksin itu, bukan vitamin ya? Sika vaksin, yang hamil kan nggak boleh divaksin, jadi dikasih vitamin lah ya. Dikasih vitamin B. Mbak, harapan kita ke depannya kayak mana, Mbak, dengan ada vaksin? Kan di daerah lain tuh sudah ada posyandu kucing ya. Nah, di Palembang ini lebih digalak lagi kayak itu nah. Jadi
lebih banyak lagi yang kayak ini. Soalnya kan banyak yang di luar sana belum ngerti arti vaksin sama vitamin untuk kucing gitu. Nah, untuk demi kesehatan kucing gitu. Sekarang kan lagi musim panle atau virus kayak itu. Nah, dengan adanya vaksin kan bisa kucing-kucing kita sehat gitu. Sementara itu, Dr. Zaprizal ngatoke aman penyuntikan vaksin rabies terhadap hewan ini sudah dilakukan di beberapa daerah di kota Palembang. Zaprizal menghimbau sama pemilik hewan supaya menjaga hewannya dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk hewan anjing, aman kati halaman yang luas supaya diikat ke tali. Yang melaksanakan gratis kan. Ya, vaksinasi itu bisa dilakukan di klinik-klinik hewan juga, tapi kan itu kan berbayar. Himbauan terakhir untuk warga, dokter. Warga, satu yang pertama adalah peliharalah dengan baik hewan peliharaannya, jangan diliarkan di perkarangan umum, tempat umum, ya kan. Jaga kalau tidak punya pekarangan yang berpagar, silakan ditali hewan peliharaannya, terutama anjing. Ya. Yang kedua, berikan makan yang cukup terhadap hewannya, kemudian lakukan vaksinasi secara teratur. Oke, itu saja. Irawan, PAL TV. Nah itu tadi pemirsa vaksinasi rabies yang dilakukan oleh Dinas Pertanian ya, dan Ketahanan Pangan Kota Palembang di kantor Camat Seberang Ulu 2, dan itu tentunya kita jingok juga dilakukan di kantor Camat ya. Kalau kita itu saya sudah divaksin. Iya, kalau manusia vaksinnya Sinovac ya, Iya. kalau untuk hewan untuk menanggulangi dari penyakit rabies itu tadi Mas Carian. Ya, dan pemirsa kita bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Panhead dan juga di Halo Palembang program kesehatan. Bersama kami. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan ini tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan nih. Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Ah, makan Yai. Puji kau kaya mati. Makan TV ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah, besar di rumah kau tidak pendek betul ya. 30 wong kayo. Makan dulu, makan dulu. Iya. Gratis. Tak pandai Yai?
Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget . Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan lagi bayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Percaya diri, mampu fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Inilah tempat makan sama ngopi dengan berkonsep anak motor yang pas untuk para budak muda berkumpul. Di mana tempat yang bernama Panhead ini tepat berada di Jalan Ahmad Dahlan Bukit. Jadi makanan Nusantara yang pas di kantong budak kuliahan. KPN Resto ini dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 12 dalu dengan nerap ke protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk jeru kafe ini petugas ngonkon pengunjung guna basuh tangan terlebih dahulu, terus dicek suhu badannya. Sama tempat duduknya juga dienjuk jarak. Sehingga bagi pemirsa PAL TV yang nak pengen berkumpul di sini tidak perlu takut dengan penularan COVID-19 karena Panhead Sudem jalan ke protokol kesehatan yang ketat. Menurut keterangan dari pemilik kafe Panhead ini, aman KPN Resto ini Sudem dibukanya hampir setahun ini. Dirinya juga sengaja konsep kafe ini jadi pecah gaya anak-anak motor dengan masang ornamen sama gambar motor supaya narik perhatian budak-budak muda berkumpul di sini. Selain itu, dirinya berharap ke depan supaya kafe Panhead ini bisa berkembang terus
Bisa buka cabang di daerah supaya bisa buka lapangan begawe untuk yang butuh kegawean. Nah bagi pemirsa PAL TV, amun pemirsa penasaran dengan tempat makan ini, pacak langsung datang bae terus mesen makanan dan nikmati sensasinya di Panhead Cafe di Jalan Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Palembang. Konsepnya industrial, tapi kita lebih mengusung gaya anak-anak motor, anak-anak biker. Jadi kita di sini pasang banyak ornamen motor, gambar-gambar motor, gambar-gambar jenis mesin-mesin motor. Paling yang pokoknya PT konsepnya lebih ke biker sih. Sudah berapa lama kita buka ini Kak? Kita buka sudah bulan ini sudah masuk 1 tahun. Di tanggal 20 Maret itu 1 tahun. Oke Kak. Lalu kita banyak makanan, kita lebih ke makanan Nusantara sebenarnya. Walaupun kita lebih kelihatan risikonya itu Rock-rockan gitu. Tapi kita lebih ke makanan Nusantara karena kita harus mengimbangi lidah-lidah wong Palembang. Jadi kita makanannya kita banyak makanan Nusantara, kita bawa juga makanan khas Manado, di sini juga kita punya makanan khas Palembang kita juga ada di sini. Irawan, PAL TV. Cafe and Resto pemirsa, inilah Dio, cafe yang bernuansa unik ya Manca Riane. Ya. Ini karena bernuansa anak geng motor. Nah, bagi pemirsa di rumah ataupun anak-anak muda Kota Palembang, pastinya senang dengan konsep-konsep cafe yang baru. Dan sekarang kita sudah berada di lokasi Panhead Cafe and Resto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45 Palembang. Betul nih, dan kalau kita juga situasi pandemi ini kan mesti diminimalisir tentang protokol kesehatan begitu Cek Queen ya. Betul. Nah, kalau kita juga di sini juga Panhead buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 dan ada sarapan, makan siang dan malam. Nah, mana sih memanajemen dan mengkoneksikan dengan aturan pemerintahan di masa pandemi Covid-19 ini. Betul. Ya, ini, di studio kita pemirsa sudah kehadiran tamu ya, yang mana di sini ada Bang Aan Rizal nih. Nah, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat Bang ya? Ya, dan juga ada Kak Redo, selamat pagi Kak Redo. Pagi ya. Nah, ini Pak Aan ini owner salah satu yang ada di Panhead, dan Pak Rido Junaidi ini mewakil dari LBH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Nah, ini Mak Manonian ini menyikapi sejauh ini mungkin dari sisi usaha dulu nih Cek Queen ya. Iya, kita benar. ke Aan dulu menyikapi aturan protokol perkembangan. kesehatan ini dengan mengkombinasikan apa yang harus dilakukan dari sudut bisnis yang dilakukan ke Panhead Cafe and Resto sendiri. Ya. Jadi alhamdulillah kita sampai dengan saat ini bisa dilihat dewek nih tadi Cek Rian. Kalau di Panhead Cafe ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan baik itu secara tertulis maupun secara pelaksanaannya. Kita lalu di sini selalu berkoordinasi dengan perangkat-perangkat maupun APH di wilayah sini. Kita minta arahan dengan mereka cak mana yang baiknya, cak mana yang seharusnya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa tamu itu sudah dinyatakan sehat walaupun secara pemeriksaan cepat. Insya Allah kita sudah jalankan tempat cuci tangan ada, sabun kita siap ke, hand sanitizer ada, cek suhu juga ada. Kalaupun itu ada yang kita cek ternyata angkonya lebih daripada 37, ya otomatis oleh petugas kita itu disuruh tidak masuk. Ya mohon maaf, bukan kita nolak rezeki kadang tuh Cek. Ya terpaksa kan demi kita sehat sama-sama, karena kesehatan itu paling utama. Aturan yang sudah dibuat pemerintah, terlebih lagi sudah ada anjuran dari wali kota, bentuknya perwali, ya kita harus peloi yang model kayak itu, mau tidak mau. Jadi sedikit banyak memang harus lebih selektif untuk memilih tamu yang ada di Panhead ini. Nah Seperti kan itu, kalau kita jenguk ini Panhead kan buka dari jam 7 pagi ya kayak sampai tengah malam sampai jam 12 malam. Nah itu untuk patroli dari tim keamanan dewe apakah setiap jam datang atau cak mana Kak mekanismenya? Kalau patroli keamanan itu biasanya ada dari Polsek, itu dari Babin ya yang datang ngecek mereka itu. Cak mana sih Panhead ini operasionalnya, dilihatnya tamu-tamunya berjaga jarak dak, terus protokolnya jalan nih dak, protokol kesehatannya. Habis dari situ baik dari aparatnya sendiri, dari keamanan internal kita sendiri juga selalu memastikan. Kita di sini ada 3 tim yang kita bagi 3 shift. Pagi itu 2 orang, siang itu 2 orang, malam itu 4 orang. Jadi
segala-galanya itu diawasi dengan seksama dan terstruktur. Jangan Berbagi sampai tim kita ya, Kak, ya? Iya, harusnya itu, Cek. Kalau tidak bagi tim, saro dia kedewean. Iya. Kalau dari Kak Redo nih Kak, untuk Ya. dampaknya dewe untuk Panhead mak ini hari akibat pandemi ini, apakah ada dampak yang signifikan Kak? Kalau ya, karena kami kan kuasa hukum juga dari Panhead kan. Kalau sejauh sih nggak ada, karena dari Panheadnya mematuhi aturan-aturan diterapkan oleh pemerintah, mulai dari masuk pengukuran suhu badan, kemudian harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Sejauh ini nggak ada kendala itu. Kalau secara hukumnya ya, nggak tahu kalau dari segi pemasukan secara ekonomi di luar dari itu kan, mungkin Aan yang bisa jawab langsung itu kan. Ya, kalau dari sisi hukum selaku praktisi hukum ini Kak Rido, terkait dengan undang-undang kekarantinaan ini ya, apakah memang sosialisasi yang dilakukan pemerintah ini sudah dilakukan secara maksimalkah? Kemudian juga bagaimana selaku praktisi hukum memberikan saran masukan yang betul kepada Panhead Cafe and Resto selaku kuasa hukumnya nih, pandangan Pak Rido. Ya. Jadi mengenai undang-undang kekarantinaan ini kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Ya. Artinya ini sebenarnya suatu cara dari pemerintah untuk mencegah atau menanggulangi mengenai suatu hal penyebaran penyakit. Nah, kita fokus mengenai COVID-19. Nah, di dalam undang-undang ini memang ada penerapan misalnya nih pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah, juga diatur di dalam Undang-Undang 6 2018. Nah, ketika ada pihak-pihak yang melanggar, memang di situ ada sanksi pidana dan atau denda. Sanksi pidananya itu maksimal 1 tahun, kemudian kalau dendanya maksimalnya 100 juta. Artinya apa? Konsekuensinya ketika melanggar, ancaman pidananya seperti itu. Nah, mengenai kemudian penerapannya sekarang itu sudah menurut kalau hemat khususnya hemat saya pribadi ya, itu sudah penerapannya sudah maksimal. Kemarin juga kalau kita perhatian khususnya di Kota Palembang kan sudah lumayan, dalam artian sudah mulai tertib. Kalau dahulu kan memakai masker itu dianggap hal yang tabu. Kalau sekarang kan sudah sudah ada kesadaran dari masyarakatnya bahwa memakai masker di era sekarang itu menjadi hal yang wajib. Artinya kesadaran yang ada di masyarakat itu sendiri itu sudah terbangun melalui sosialisasi yang kemarin sudah dilakukan dari pihak kelurahan, mulai kecamatan, dan kesadaran juga dari berbagai pihak seperti itu, Bu Ria. Baik, artinya peran aktif juga dari praktisi hukum, mewakili Panhead juga ya, terus memberikan advice ya kepada Panhead ya. Ya, jangan sampai bandel ya. Oh iya, karena ini berdampak kepada sisi bisnisnya juga yang harus dikombinasikan gitu ya. Makanya kadang tuh kan kalau malam kan misalnya ada lagi acara, misalnya ada live kan, itu kan diumumkannya oleh rekan-rekannya di Panhead, agar tetap menjaga jarak. Tetap patuh nih ini. Berarti ada sinergi yang baik ya Kak ya antara pengelola Panhead dan juga pengunjungnya harus sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Karena kebersamaan tadi ya, jadinya walaupun kita tetap enjoy live musicnya, tapi protokol kesehatannya harus tetap kita terapkan. Dan pemirsa tentunya masih banyak lagi ya perbincangan kita, ini juga makin seru ini obrolannya Kak ya. Kita bakal balik lagi ya pemirsa, masih live di Panhead Resto dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan tentunya masih juga banyak ya. Mungkin kita nak nanya lagi Kak, ada pertanyaan lagi nih untuk penerapannya kan siapakah yang menjadi garis terdepan ini Kak? Ya. Sedangkan kita jengok dewek masih banyaknya yang nak berkunjung setiap hari, dari kita berdua juga pengennya setiap hari itu nak berkelayapan ya. Jadi siapa yang bakal jadi garda terdepan untuk penerapan dari UU karantina ini dewek Kak? Ya. Yang pastinya kalau penerapan dalam garda terdepan itu ya pasti yang aparat penegak hukum ya. Bahkan di dalam undang-undang UU karantina itu pun disebutkan ditambah lagi penyidiknya ada pegawai negeri sipil. Nah, artinya itu dalam hal proses untuk penindakan. Tapi kalau misalnya dia dalam kerangka penegakan intinya kita sama-sama di sini siapa penegak hukumnya, pengelola kafenya, masyarakatnya, aparaturnya. Kenapa?
Kita tidak ada ngomongkan ini untuk dampak ke kita pribadi, tetapi ini kan dampaknya ke untuk masyarakat luas, untuk kita galo-galo. Bahkan dalam insiden apa COVID ini kemarin baik, Presiden sampai mengeluarkan kepres loh, keputusan Presiden mengenai bahwa COVID ini termasuk kategori apa bencana nasional. Artinya apa? Ini memang luar biasa. Sampai dengan apa? Ada hal apa? Mengeluarkan peraturan lagi pemerintah untuk apa tuh? Yang leasing ini, fidusia ini, biar ini jangan langsung ditarik, apa diadakan apa kelonggaran. Kasih mediasi dulu Ya, ya Kak ya. artinya apa? Ini bencana nasional, garda terdepannya kita galau, perhatian kita galau-galau, dan untuk kita galau-galau juga. Itu kira-kira Cek. Baik, dan kalau dari sisi penerapan undang-undang kekarantinaan itu Cak itulah itu Kak Ya, kurang lebih ya. ya. Nah, Mak Mano kalau dari pengelola Panhead ini dewek agar menghindari sanksi supaya Panhead ini walaupun peminatnya nih rame, kemudian menghindari agar tidak terjerat. Nah, ini Cak Mano nih untuk memberitahukan pada pengunjung, karena kalau terlalu rame terlalu happy gitu kan, jadi lupa protokol kesehatan. Nah, Cak Mano dari Panhead ini. Jadi kalau dari pihak Panhead sendiri, biasanya kita itu ada petugas khusus untuk menerima tamu itu, untuk bagian reservasinya. Di saat dilihat oleh petugas kita di dalam ini sudah layak, sudah cukup, kita tidak ada lagi nerima wong untuk masuk ke sebelah dalam. Kalau dia galak, dia nunggu. Jadi tamu-tamu itu nak kemana dulu, lajulah dulu. Kalau emang dia nak kesini nian, biasanya ngulang lagi. Biasanya ada kotanya berarti Kak ya? Ada kotanya gitu itu. Nah, kita kan peloi juga aturan yang lah sudah ada, minimal kan penerapan yang sudah kita lakukan di sini sudah sesuai 50% kalau kata pemerintah tuh. Iya. Nah, jadi kalau lah sudah kita terapkan, lah sudah kita sesuai dengan arahan dari petugas-petugas itu. Biasanya kalau dari polisi Babin tadi yang nunjuk tahu, kadang Kapolsek ini yang turun langsung. Kalau dari pihak Pemda itu ada Pol PP, kadang Pak Camatnya juga langsung ke sini nunjuk tahu. Nah, alhamdulillah dengan koordinasi dan sering kita berdiskusi sama-sama, alhamdulillah kita di sini bisa menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditunjuk tahu oleh pemerintah. Cak itu Bang Cek. Baik, artinya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mempertimbangkan kuantitas yang ada di Panhead ini Benar dewe. sekali, ini benar sekali, ya. ya. Nah, ini mantap nian pokoknya. Iya. Tapi bakal kita lanjutkan lagi. Iya, kita obrolan tahan dulu ya Kak ya. Iya. Buat pemirsa jangan kemana-mana, masih akan kita lanjut ke bersama dengan owner dan LBH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Tak melihatnya, mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis.
rawat, dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Mama, apa Ma? Kok nih tadi tidak kate? Mekom. Ya Allah Ali, ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuh ke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Buy. Namaku jika kau rindukan aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Nah itu dia pemirsa, lantunan lagu dari Kak Jaka, alangkah syahdunya ya jadiannya pagi-pagi ini bikin makin semangat lagi untuk menjalani aktivitas. Betul. Dan kita masih berada di Penhead ya, cariannya yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 45 Palembang. Jadi bagi pemirsa yang nak sarapan, yang nak nikmati pagi hari, pacak langsung datang ke Penhead ya, karena di sini sudah disediakan sarapan mulai dari jam 7 dan dibuka juga sampai malam hari ya, sampai jam 12 Nah, sarapan malam. ketemu kita galau-galau di sini yang lagi syuting, Cek Win. Nah, iya bener Nian. Dan pemirsa kita juga masih bersama owner dari Penhead, ada Kak Aan di sini ya. Masih bersama Kak Redo juga. Kita bakal talk show lagi, kita bakal cerita-cerita lagi terkait penerapan dari UU karantina ini dewek. Ya. Dan terutama di Penhead ini dewek, Cak Manunian penerapannya dan juga Cak Mano mekanisme dari UU karantina ini dewek. Baik. Nah, Kak Redo, ya Kak, ini kita nak nanya lagi Kak terkait UU karantina ini dewek. Apakah sampai saat ini sudah ada sanksi yang diberikan atau sudah ditemukan kasus Kak yang ada uang yang melanggar dari penerapan protokol kesehatan UU karantina ini? Sejauh ini sih kalau yang apa yang aku ketahui, kalau sampai dengan pidana penjara belum ada dia. Tapi kalau sebatas pidananya denda sudah ada, sudah lumayan banyak itu. Kalau untuk mediasi setiap hari ya Kak ya, diberitahukan, disosialisasikan seperti itu. Bahkan disosialisasikan dalam penyampaian visual maupun dalam gambar tidak bergerak oleh pemerintah Kota Palembang. Dalam bentuk spanduk, dalam bentuk baliho-baliho agar menaati anjuran dari pemerintah mengenai untuk pencegahan Covid ini. Betul nih ya, gambar tidak bergerak. Itu kakinya jadi bergerak. tegas, rupanya spanduk. Memang betulnya itu sosialisasinya. Di mana-mana ada, itu yang paling tegas biasanya Kak. Iya. Artinya ini memang jadi perhatian khusus dari pemerintah. Tinggal masyarakatnya kalau dia tidak baca-baca spanduk, dia bisa nonton ada iklan di TV. Kalau tidak baca pula nonton, kita tonton. Ayo. Kita tidak tahu, tetap disosialisasi, ya kan, sebagai yang memahami, itu ya. Iya. Nah, kalau dari sisi Penhead ini dewe, untuk tetap eksis karena informasinya memang Penhead ini berdiri sejak masa pandemi, itu. Nah, ini cak mana nih untuk bertahan sampai dengan main hari? Alhamdulillah kita pacak bertahan sampai ini hari ya berkat support dan doa dari kawan-kawan Galo ya. Nah Galo-Galo itu sebenarnya kena Tuhan Galo, katanya kau terus maju terus gitu, alhamdulillah. Dan selama ini ya kebenaran dari
Kak Redo dewek kan yang mana klien-kliennya dia itu diajaknya ke sini. Dia bertemu sama kliennya itu di sini dan alhamdulillah kan dengan model itu kan membantu kita juga untuk tetap bisa eksis. Alhamdulillah sampai dengan ini hari karyawan kita tidak berkurang, justru nambah. Nah, kita juga tidak ada pulau cak wong itu kan nak jor-jornian, nak ngembek apa kalau ngitung rugi dikit sudah langsung tetap putus idak. Kalau kita di sini tetap berusaha mak mano caranya operasional tetap berjalan walaupun kata wong itu untung idak wong ini katanya gawi model ini ya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur minimal tidak rugi-rugi nian. Nah itu be dulu gitu tuh untuk Yang saat penting tidak di masa buntung dulu pandemi. kak menuju wong Palembang itu Apakah ada ketakutan dewek kak dari pengelola Penhead supaya ini tetap eksis ini kan? Apakah ada tantangan terbesar nih supaya tetap pacak survive? Kalau tantangan terbesar itu pasti ada. Cuman kita tidak menganggapnya itu sebagai suatu ketakutan. Justru itu memicu kita untuk tetap bisa eksis di dunia yang sudah kita geluti. Kita ini sama cak konsep biker anak-anak motor. Kalau sudah ngegas katik gigi mundur, maju terus pantang mundur. Kalau udah sanggup lagi belok gitu baru. Jadi tidak katik cerita mundur, maju terus. Ya mungkin kita agak nyeleweng dikit kayak pertanyaannya ngapa bawa konsep motor ini kak di Penhead ini kak? Nah konsep motor ini dibawa ke Penhead pertama memang awalnya kita itu cuman pengen nunjuk ke dengan warga di Palembang ini bahwa anak-anak motor itu tidak seperti paradigma yang sudah tercipta dalam tanda kutip ya. Anak motor ini bisa berkarya positif dalam hal mengajak banyak tenaga kerja di sini, dalam hal juga ke masyarakat. Itu awal-awal konsepnya dan juga ini juga kita buat sebagai rumahnya anak-anak motor yang notabene katanya kan harus selalu wah. Di Penhead ini kita buat jadi rumah seluruh anak motor. Jadi anak motor Harley, anak-anak motor besar yang lainnya itu sebenarnya kita tidak menjaga jarak dengan anak-anak motor lainnya. Sama baik. Selagi kita masih pacak narik gas ada di pojok aspal sudah sama baik biker galau itu. Mak itu ceritanya itu timbul konsep ini. Berarti yang betina nih masih pacak datang sini gak ya walaupun bukan anak motor? Nah kalau anak yang betina justru ada banyak juga. Kata kita tuh ladies biker. Oke. Ya, Cak Cintawati banyak artis bininya. Apa grup-grupnya motorbike pecah rombongan Tora Sudiro, ada Cintawati yang di HDCI. Kalau di Palembang dewe ada tuh yang di motor. Yo kita juga tidak menutup kemungkinan semua kalangan bisa di sini, termasuk polwan-polwan yang hobi bermotor polantas itu galak juga. Tentunya anak-anak motor ini tetap mematuhi protokol kesehatan juga kak ya. Kalau itu berlaku pasti. untuk siapa baik. Siapa baik. Nah anak geng motor, nah anak geng mobil, yang namanya menak datang ke Penhead harus tetap nerapi yang namanya karantina itu tadi ya kak. Wajib kalau itu hukumnya sudah. Betul. Nah kalau posisi tadi kan menyampaikan untuk menstabilitas ke Penhead ini dewe, ialah kolaborasi dengan kuasa hukum dibawa jaringan yang kawan-kawan ke sini, itu ya. Kemudian juga manajemen yang bagus dan apresiasi nih cek. Betul. Di masa pandemi ini banyak wira swasta ya pengusaha yang mengurangi karyawan. Tapi ini malah bertahan dan ada informasinya bertambah ini ya. Iya. Nah ini kita apresiasi juga. Nah kalau dari praktisi hukum ini disampaikan di awal tadi Penhead sudah menerapkan protokol kesehatan. Mana untuk beberapa tempat yang ada di Palembang ini dewe sepanjang memang sering berkoordinasi dengan pemerintah selaku praktisi hukum bahwa apakah ada saran ke depan yang mesti dilakukan lagi oleh pemerintah untuk memperketat dan menghindari penyebaran COVID-19 dewe. Kak Rido. Ya. Kalau dari kacamata aku Cak Rian penerapan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari sosialisasi sampai dengan tindakan pencegahannya sampai dengan pendidikan itu sudah cukup bagus dan maksimal. Sampai sekarang pun kalau kita cermati juga di Kota Palembang kan masih sering
masih sering razia dalam artian tadi masker sampai dengan mereka mengunjungi ke tempat-tempat kafe. Artinya sosialisasi ini harus tetap dilaksanakan, pencegahannya dalam bentuk razia-razia ke tempat-tempat apa itu tetap dilaksanakan, juga kesadaran masyarakatnya agar tetap dijalankan sebagaimana mestinya seperti sekarang. Kemana-mana jangan lupa pakai masker, cuci tangan tadi, yang kalau masuk juga pengusahanya tetap pakai alat untuk ngecek suhu badan, Suhu tubuh tadi. ya suhu tubuh seperti itu Pak. Tapi memang harus diketat ke dewe ya selaku dari kuasa hukum Panhead ini. Ya. Jangan sampai ada kelonggaran. Jangan sampai karena karena dari kita tetap kok dari Panhead juga tetap mereka ada briefing itu seminggu sekali 2 minggu sekali tetap itu. Tetap ya. Juga Aan juga misalnya dia di Panhead juga dia bisa kontrol itu kan. Mengingatkan juga, saling ingatkan lah kalau mereka ini bagus kok. Ada rapat-rapat rutin mereka untuk untuk hari ini ke depannya termasuk juga untuk menghadapi pandemi Covid ini tetap mereka saling ingatkan kok. Ya. Ya. Itu yang Bagus perlu. lah Panhead ya. Nah, itulah terus. Yang perlu Ya, saling kita ingatkan. sama-sama ini. Jangan sampai Komunikasi ini yang kayak baik. yo ada Ya. sanksi malah lo kak kasus ini kan. Ya, gitu, itu, ya. sekalian, ya. Baik. Ya. Jadi Baik. kan pengacara dari sini ada diskonnya puluhan dikit ya. betul. Oh, ada diskon di sini. Pendamainya juga di sini Cak Rian. Ayo. Nah, mungkin salah satu untuk menarik daya tarik masyarakat ini dewek kan ya. Apa nih keuntungan kalau masyarakat itu nak ngejajau ke Panhead Cafe and Resto ini dewek nih? Apakah memang kalau tadi ada komunitas, ada diskon dan lain-lain, Apakah ada special offer ya? special offer bagi masyarakat? Nah, itu cak mana dari Panhead dewek? Ya kalau kita tuh tetap meloi perkembangan, tetap membaca situasi pasar. Pasar nih maunya nih nak cak mano? Kita peloi, kena uang, nak cak mano? Ikuti tren ya Kak ya? Iya, harus kita meloi. Dengan kalau kita meloi tren seperti itu, insya Allah lah kita bisa tetap bertahan. Tapi saat kita ngelawan tren, ya harus benar-benar kuat gitu. Cuman alhamdulillah lah, kita selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari para tamu, terutama saran-saran dari penasehat hukum kami ini yang selalu kami dengar ke bejo lah dia nak ngoceh, tetap kami dengar ke nggut lah itu tidak lemak di kuping dengarnya, tetap kami terima masukan dia karena masukan dia benar galau secara legitimasi hukumnya. Cuman di satu sisi kadang-kadang kita ini kan kesian di adik-adik kita yang nyagoi di Panhead ini, aturannya tiba-tiba nak berubah, terus berubah lagi, ya sudahlah, mana lagi ya kita peloi. Iya, iya. Namanya kita meloi perkembangan pasar. Iya. Dan alhamdulillah kita tetap bisa eksis sampai ini hari. Baik, terima kasih ini Kak Andre Zalni selaku owner dari Panhead sudah memberikan pandangan selaku salah satu tempat usaha ya. Iya, yang jadi ada di masyarakat Kota tidak usah Palembang. khawatir juga kalau Betul. nak ke Panhead ya Carian ya. Protokol kesehatan juga ini tetap Sudah diterapkan. Maksimal. Maksimal nian ya. Maksimal nian pokoknya ya. Iya, dan dan- memang lebih maksimal lagi melalui advice dari praktisi hukumnya Iya. tadi. Iya, kuasa hukum. Pokoknya jaga kesehatan, ketemu klien di sini. Ya. Saya Rato Galo. Rato Galo. Acak galau ya. Terima kasih juga Kak Rido selaku praktisi Makasih, hukum Kak. dari LBH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, dan kita bakal ketemu lagi kakek di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada momen yang tertentu kita bakal berdiskusi lagi. Betul. Ya, entah di momen Halo Palembang ataukah di program lain tapi tetap di Pal TV tentunya ya. Iya. Iya. Dan jangan lupa habis siaran baliknya ke Panhead ya. Iya. Entah itu sarapan atau itu sekedar nongkrong-nongkrong, jangan lupa buat balik lagi ke Panhead yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan pemirsa, di nomor 45 di daerah Kedaung ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Aan dan Kak Rido. Dan Terima kasih, pemirsa Kak. Cak Biaso, sebelum kita akhiri Halo Palembang ini, ada informasi yang bakal kami sampaikan terkait dengan perakiraan cuaca. Ini ada di Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Pemirsa yang mana untuk wilayah Kota Palembang ini dewe, pagi hari ini berawan ya. Iya, kemudian itu Di siang hari hujan juga ringan. hujan, dan malam berawan dengan suhu intensitas 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan ini untuk di Kabupaten Banyuasin di pagi harinya sama Pecah Palembang berawan ya pemirsa, di siang harinya cerah berawan. Dan di malam harinya cerah berawan juga dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Dan sama juga di Kabupaten Ogan Ilir, di pagi harinya cerah berawan, di siang harinya cerah berawan, dan juga di malam hari ini pecahnya masih berawan juga dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Dan pemirsa, itulah dia keseruan kita pagi ini dari jam 8 sampai jam 9 pagi live Halo Palembang dari Panhead Cafe and Resto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sama pemirsa setia PAL TV yang sudah bergabung di 1 jam terakhir ini, dan kami juga berdua pamit undur diri ya, Mancik Riane. Ya. Jangan lupa terus saksi ke Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 pagi cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Akuina. Dan aku Mang Cerian, tetap menjalankan protokol kesehatan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kan kau dapat dari diriku, meski aku bukanlah lelaki yang kau impikan, bukan kata apalagi harta, tubuh jiwa pasti yang ku punya sejuta cinta yang kan membuatku bahagia, karena ku tahu yang kau butuh hanya cinta. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama mutus ke rantai penyebaran virus